Pas peting kemari abus langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan ini malam Selasanya, malam Selasa, alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu kembali, silaturahmi, bertatap muka. Alhamdulillah 2 hari ke belakang canda tawa kita udah dikeluarkan. Baik pahit manis, pengecrotan bom udah dikeluarkan, pengecatan ya, clear. Nah selain itu ya ada beberapa hal mungkin ya yang ingin saya sampaikan dan ingin sahabat-sahabat sampaikan. Utamanya ya kita bukan hanya sekedar main sih, sebenarnya ada inti poinnya juga silaturahmi kita di sini. Dan mungkin Pak Iman juga jauh-jauh dari Majalengka, sama bukan hanya silaturahmi tapi ada nanti bekal kedepannya. Yang pertama bekal untuk nikah gitu kan, kita bimbingan dengan praktisi. Yang kedua bekalnya untuk anak cucu kita ke depan gitu, baik mungkin pengalaman ilmunya yang telah Cece dapatkan, yang telah kita dapatkan diseringkan kembali. Tapi di sini saya ingin mengulas sesuatu karya yang dibuat oleh Kang Cece tentang arti orang kaya. Itu kan itu saya simpen datanya gitu. Orang-orang Bukan orang punya kan ini kan buat ya ayat warpoina di urang. Apa itu orang kaya? Saya itu masalah dokumentasi pasti tahu ini. Coba kita refresh kembali tujuan kita gitu. Review kembali gitu kan, apa itu orang kaya. Orang kaya itu kan yang pertama kaya akhlak gitu, itu yang pertama. Yang kedua kaya batin, itu Cece yang buat ini. Cece yang punya karya ini di sini sama saya, dan saya sudah buka ini. Ya ini sang pelopor ya. Lupa lagi subhanallah. Selanjutnya orang kaya itu terbagi juga, ada kaya secara ekonomi, ada kaya secara zahir, ada kaya secara batin gitu kan. Kayaknya untuk zahir mempelajari bisnis, memahami lapangan bisnis, tujuannya kehidupan finansial mencukupi dan lain sebagainya. Selanjutnya asumsi, kita sama-sama lah Kang Cice, Iman, saya punya asumsi dalam mengembangkan nanti yang harus disepakati dan dilaksanakan. Misalkan salah satu program yang kami dulu cantumkan sampai sekarang alhamdulillah berjalan di bidang peternakan, dan alhamdulillah meskipun baru sedikit, baru mulai ya, kurang lebih sampai hari ini domba kita udah 8 indukan. Yang 4 itu urunan kita, yang 4 lagi itu hasil penjualan dari anak-anaknya. Anaknya laki-laki 2 jual setelah dibagikan dengan pengurus, anaknya laki-laki jual. Nah yang jadi aneh, tadi udah ngobrol dengan Pak Iman, selama anaknya itu lahiran, Allah itu selalu memberikan laki-laki. Yang anehnya itu, jadi ketika lahiran teh nggak awewe, padahal mah kalau punya bapak saya mah awewe, tapi ketika bagian orang kenapa jadi laki-laki gitu. Nah itu masuk akal, meureun ieu teh Allah teh kudu bisa dikembangkan heula gitu, supaya laki eta dijual digantiin sama perempuan. Ya positifnya gitu ya lah. Nah, jadi misalkan domba kita itu alhamdulillah ya, mungkin karena saya di sana dengan saudara pengelolanya, alhamdulillah sampai sekarang mulai kita 2021 2022 satu
ya yang menenan sama 2000 nah setelah COVID itu mah sama COVID itu mah 2021 tuh kalau domba mah masih agak awas masih agak kerituan soalnya kan 2021 teh orang baru kali itu nih awal-awal di Januari teh baru ke mana teh ke Jampang. Tapi kan kita belum tahu bisnis apa gini. Ya teh kenapa kali itu? Jalan-jalannya orang Entah lihat domba juga sebenarnya. entah dia domba mana kedua kali nah. Oh, kedua kali Karena ada 2 kali nah orang. Gimana pertama kali orang fotoan di luar teh gini. Anu orang foto saya gaya gini teh pakai celana teh gini. Celana pakai kaos teh gini. Gitu ya. Nya itu kan pertama teh orang kerja teh silaturahmi hayang apal bumi kamar gini. Oh. Anu mau motor aneh beli dungkul. Canten tuh. Tinggi dua anu tadi itu kene di kosan itu. Anu ya masih garong si grondong teh gini mau bituban teh gini ka bengkel heula. Ngantosan orang di nyelindung Kalau doang. spray keneh nya. Nya. Tah eta kan eta mah lihat-lihat dulu lah itu ke rumah teh. Oh iya bener berarti 2 kalinya ke sana teh nya. Terus anu kedua kali mah anu tahun-tahun kamari teh nonton kamari Saya domba ya. saya domba gitu. Selama domba teh orang ke karaya 3 geuning. 3 anu ka hiji anu ka bapak katongo teh terus anu katu teh terus terus lagi tambah anu itu geus tambah teh. Nambah anu ditu teh si Aida anu hamil teh gini. Enek hamil teh. Ti Firman teh Nya anu masa orang sarare di masjid teh geuning. ngobrol nih kanannya. Ngobrol ya si Firman teh. Ya anu masalah orang Di Malaysia ya di Malaysia teh. Firman teh ngaranna teh. Nah, itu kedua kalina. Eta mah mas aya gitu. Jadi orang teh mun sama di sekitar 2000 hiji tapi asa rada tengah ke akhir tah eta mun tadinya jadi awalnya macan. Nah gitu. Nah selain teh eta meureun alhamdulillah ayeuna teh indukan itu teh aya 8, anakan itu teh aya 2 bagikeun laki-laki, aya keneh nu kamari dibagikeun teh aya anakan laki-laki. Jadi 10 jeung anakna teh Pak Iman. Domba teh nya abi meureun karena meureun itu jadi arek bertanggung jawab akhir tahun bahasana gitu. Nah, mudah-mudahan 2025 mah merenang arek nambahan deui sesuai situasi atau arek henteu tina anu anakna deui merenang sesuai situasi gitunya. Cuman abi hayang aya pertanggungjawaban ka masing-masing founder da eta anu urang merenang lambat laun awal akhir oge ketika eta nambahan betul hak urang rezeki urang rezeki Cece jeung istri jeung anak rezeki Pak Iman jeung istri jeung anak jeung orang tua jeung rezeki abi Istri jeung anak gitu. Istri jeung istri. Ah gitu. Istri. Nah gitu. Anak-anak Jadi anak. ya ini kita ngumpul bersama aja dalam konten dan ini mudah-mudahan jadi sebuah kenangan suatu saat nanti bisa dilihat sama istri dan anak-anak kita ya apabila masing-masing kita itu memerlukan ke depannya gitu. Nah seperti itu. Nah selain itu juga kan saya lihat, dengar dan saya menyaksikan kadang juga mengaplikasikan cuman belum bisa. Cece itu punya beberapa ide untuk dilakukan dalam rencana kita bersama. Salah satunya dulu ingin jualan pisang goreng, ingin jualan makaroni, kan, ingin jualan jagung popcorn gitu kan, sehingga sekarang alhamdulillah udah beli. Nah itu asumsi-asumsi yang diinginkan di kebersamaan kita di Abara Corporation ini. Nah bagaimana menindaklanjuti hal tersebut, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, ide apa yang akan kita ekspresikan atau di actionkan gitu dalam hal ini. Karena kalau dalam prinsip ini kan ada berbagai macam ya dalam kategori tijaroh teh. Yang pertama aya tukang jualan, anu kaduana aya tukang usaha,
anu katiluna yaitu tukang bisnis, anu kaopatna yaitu tukang investasi. Kata Cece itu ada tahapan-tahapannya. Ketika kemarin kita kumpul di Kajuan itu ada rentetan-rentetannya gitu kan. Nah, kita itu udah masuk mungkin di bidang ini tahap investasi, tapi tahap ini apakah mau masuk tahap jualan, apakah ide Cece itu mau masuk tahap usaha, apakah ide Cece itu mau masuk tahap bisnis gitu. Nah, saya ingin mendengar kami dan Pak Iman ingin mendengar ekspresi Cece ketika mengeluarkan suatu ambisi dan ide untuk dicabangkan dari yang pertama kita lakukan domba ini gitu, menlanjuti yang dulu kita pernah lakukan di di makanan makaroni gitu kan. Dulu juga kita udah buat, cuman ya problematikanya kan dan ininya Barafood seperti itu gitu. Kita yang jalannya baru Abara Abara Farm gitu. Nah, sekarang supaya tidak terlalu lama di bagian saya kembalikan kepada Cece. Silahkan Kang Cece berikan asumsinya, ambisinya, idenya supaya kita bersama bisa merefleksi ataupun bisa mengikuti ide-ide yang Cece ingin sampaikan. Nanti setelah Kang Cece ada Kang Iman, apakah Pak Iman punya ide yang lain? Apakah kita mau fokus dulu di ide yang kita garap ini? Nah itu sekarang mah kepada Kang Cece kami persilahkan dengan segala waktu sebesar-besarnya. Kami akan mendengar, kami akan menyimak dan mengikutinya Pak Iman. Itu mungkin prakteknya. Gitu. Prakteknya giring. Sekarang kepada yang terhormat Juragan Saudagar Cece sok Cece api-api nawe harus kebalikan lah. Hanya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa dengar itu dia karya-karya ayat. Alhamdulillah bersyukur subhanahu wa ta'ala dina ieu mah orang yang bisa berkumpul gitu walaupun ya secara sederhana, tapi mudah-mudahan kedepannya menjadi luar biasa gitu. Nah, gitu. Di tempat yang sekecil mungkin, tapi mudah-mudahan kedepannya di tempat yang amat luar biasa gitu. Well. Ampleng Gus. Iya. Sis. Segala sesuatu pasti berawal dari hal yang kecil. Betul. Maka suatu Setuju. keinginan manusia pasti akan Inggris gitu orangnya. maka ke depan suatu manusia pasti keinginan akan menjadi lebih luas gitu kan. Dan pengalaman seorang itu berawal dari sesuatu yang kecil, dan pasti ya ketika kedepannya belajar maka mendapatkan pengalaman yang lebih luas gitu. Amin. Ya. Nah, sebenarnya untuk masalah domba mah ya kemarin juga kita udah bahas ya beberapa dari yang lalu-lalu juga itu udah biasa. Apalagi tentang masalah domba kan, tentang masalah ya berkembangan ya berkembang biarlah, artinya kita membuat dulu atau menambah dulu indukan dan sebagainya kayak gitu. Dan sekarang itu kan mungkin karena emang perbedaannya kalau dulu mungkin bisa lebih cepat nambah itu karena kita salah satu mungkin bagian dari kita itu ya, atau semuanya itu masih single gitu kan. Kalau sekarang kan ya mungkin ya saya diri sendiri lah gitu kan, ketika untuk nambah itu kan lumayan juga gitu. Apalagi kalau masalah ya yang namanya untuk menafkahi anak orang lain gitu kan, ya harus total saya sebagai ya akhirnya dari itu tadi ya akhirnya oke cerotan ada nuklir penyedotan nuklir ya akhirnya gitu kan ya, kita mau nggak mau secara lambat dan sebagainya. Tapi kalau ada rezeki mah ya mudah-mudahan nanti di saat rezeki kita bisa nambah lagi gitu dengan nambah itu untuk masalah domba ya. Dan mungkin kesepakatan kemarin juga kan ketika udah sampai 50 atau 40-50 kan baru nanti dibuatin satu tempat yang emang maksudnya yang udah terintegrasi ya gitu. Iya benar, setuju benar. Untuk lebih teratur, kemudian recording, kemudian perkembangannya lebih
terawasi secara semuanya lah gitu kan gitu, biar lebih teratur kayak gitu. Nah itu untuk untuk yang kedua kemarin itu kan masalah tentang Abah Rafli ya, kemarin juga tuh makroni. Sebenarnya dulu tuh makroni itu karena emang baca itu tuh kayak lanjut gitu. Masalah faktor yang mungkin Lofi, terus yang kedua terus yang kedua ya mungkin karena faktor ya apa ya gitu ya, karena musim COVID yang lama akhirnya kan sekolah diliburkan atau di online kan, kemudian kuliah dan sebagainya kayak gitu. Nah terus kesini itu juga saya tuh sambil mikir lagi gitu, gimana kalau kita jalankan lagi gitu. Sebenarnya bukan berarti kita untuk sekarang dengan teknis sekarang untuk coba untuk berjualan secara praktis ke lapangan, itu bukan berarti tujuan untuk semata untuk mendapat keuntungan, enggak gitu. Tapi tujuannya itu karena saya tuh berpikir ya, dulu tuh orang-orang pengusaha dulu itu mereka itu belajar itu dari berdagang gitu, bener gak? Rasulullah berawal dari berdagang pakaian kan, kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf belajar jadi pengusaha, atau jadi pengusaha juga kan berawal dari dagang. Khalil Tanjung belajar dari dagang gitu kan, praktek kan dagang semuanya kan. Para pengusaha kan rata-rata mereka dagang gitu kan secara praktek gitu kan. Nah gak mungkin kan kalau kita istilahnya mau jadi pengusaha langsung tapi kita nggak mau tahu tentang masalah hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu, belajar dari hal kecil. Contohnya seperti kita berjualan di tempat-tempat pinggiran jalan, atau di tempat-tempat tempat sewaan yang dekat dengan pinggiran jalan kayak gitu kan. Sebenarnya bukan untuk lebih untuk diutamakan keuntungan, enggak, tapi lebih diutamakan untuk mendapatkan pengalaman kita gitu, keberanian kita, mental kita sebagainya. Dan jujur saya kan kalau masalah mental pengalaman mental seperti itu kan masih harus belajar gitu kan. Makanya saya tuh pingin belajar mental kayak gitu. Kita tuh pingin belajar mental kayak gitu, jangan sampai gitu malu-malu atau ya gengsi gitu, malu gitu kan, hanya sekedar untuk menawarkan jajanan kita atau menawarkan apa yang kita jual kayak gitu kan. Karena pasti pengusaha itu dari awal-awalnya dasarnya itu pasti mereka kayak gitu juga gitu. Belajar dari mereka untuk mengasongkan barang-barang gitu kan, kayak Khalil Tanjung kayak fotokopi gitu kan, nyebar-nyebar buku atau jualan buku dan sebagainya kan. Tuh mereka dari sana dulu, mereka punya fondasi itu di sana. Ketika fondasinya akarnya udah kuat, kedepannya itu mereka akan menghadapi hal yang sangat besar gitu, dengan maksudnya dengan modal yang sangat besar, dengan keuntungan yang besar gitu. Maka kita harus belajar dari hal yang kecil dulu, walaupun keuntungan kecil, tapi kita juga mendapatkan pengalaman yang kecil tadi. Nanti kedepannya kita punya tanggung jawab lebih besar dan akan lebih tanggung jawab gitu. Maka dari sini kita mulai belajar untuk tanggung jawab di hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya mungkin kalau dalam masalah dagang pinggir jalan gitu ya mungkin marginnya juga nggak akan terlalu besar kayak berapa gitu kan. Tapi itu pengalamannya itu loh, mentalnya itu sangat luar biasa. Buat apa itu tujuannya? Utamanya itu untuk mendapatkan ilmu ketika kita udah memegang suatu usaha yang besar kayak gitu. Nah, mental ya. Iya, betul. Itu tadi. Ya, makanya dari sana tuh awal tuh pengen kayak gitu. Jadi pengen belajar mental dari sana gitu. Tadi nama punya ide kayak gitu tuh gitu. Makanya kemarin pengen jualan pisang kembung kayak gitu. Sebenarnya ingin, cuma kan kemarin gitu karena emang tabrakan dengan dengan kayak beli gerobaknya dan sebagainya, lumayan juga gitu masalah modalnya juga gitu. Kalau dibeli gerobaknya seberapa? Iya. Kayak gitu. Nah kemarin itu pengen nyari-nyari gitu yang lebih yang lebih agak simple gitu, terus nyari sore-sore kayak gitu kan. Kalau sebenarnya itu kan kemarin tuh udah ada idenya Disimpan disimpan gitu, kayak bisa punggung terus kayak dana cake, terus apa yang kayak tahu crispy kayak gitu yang diharapkan kayak gitu. Nah kemarin itu dipikir-pikir tuh yang kira-kira sebagusnya itu sesuatu yang simpel, kemudian nyari waktu yang bagus juga, dari sore sampai malam gitu yang bagusnya apa kayak gitu kan.
Nah gitu. Kemarin itu pisang ngomong bagusnya dari sore ke malam bagus. Kayak makan kemarin juga bagus gitu. Cuman kira-kira dari modal, dari alat-alatnya kira-kira mengeluarkan lebih banyak ini enggak kayak gitu. Makanya kemarin itu nyari hal yang simpel kayak sebenarnya kayak kalau kayak simple itu kayak bakar-bakaran kayak gitu ya sebenarnya kalau simple itu ya nggak terlalu bawa repot barang-barangnya kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi ini nama gitu ya itu gitu keinginan nama gitu ya cuman ya mau nggak itu mah silakan aja itu mah cuman sekedar ide ambisi mungkinnya. Jadi kan dari masing-masing kita itu apa yang akan kita sodorkan nanti disepakati gitu kan. Iya. Terus selain itu juga memang kita di dalamnya itu misalnya udah tahu road mapping jalan ke sana itu, kita insya Allah udah apa namanya udah ada planning ataupun perencanaan gitu, sehingga ketika disodorkan kebersamaan tinggal mungkin kita menjalaninya gitu. Nah itu hal hemat saya udah bagus gitu. Cuman kita itu memang titik temu ataupun actionnya itu yang pertama mungkin berbenturan dengan agenda kita. Agenda itu kan seperti saya di sekolah memang kadang sampai jam 5 ya, bisa saja mungkin dari jam 5 sampai jam 9 malam. Terus jadi kadang kan sampai maghrib mungkin ya. Enggak, nanti bisa diubah juga gitu ya, mungkin sampai sore lah, dari sore kita bisa mulai sampai malam. Soalnya kan kemarin juga sih udah ngatur waktu sih, kemarin juga udah kasih tahu ke teteh juga kalau udah kayak gini itu pengen nambah pengalaman, pengen nambah keberanian juga gitu belajar itu dari jam 8 masuk kerja, jam 4 udah bisa pulang kayak gitu. Nah nanti waktu asar itu sampai malam bisa gunain waktunya, itu bagus gitu buat Nah mungkin ya masalah yang kedua, kita itu mau jualannya seperti kaki 5 atau misalkan jualannya di trotoar. Nanti ada satpol pp. Apakah misalkan jualannya setiap hari libur minggu, nah gitu. Soalnya ini menyesuaikan kalau misalkan jualan makanannya kan kalau hari minggu bisa ngampar kalau di sekitar ini ya, Gede Bage itu kan pasar besar. Yang kedua ada misalkan di Manglayang itu hari minggu. Terus misalkan kalau hari-hari biasa seminggu mau full ya tinggal nyari yang dekat UIN, itu baik UIN 1 ataupun misalkan UIN 2. Cuman masalahnya yang kami rasakan itu sekarang memang baik kosan ataupun tempat yang dekat kampus itu ya, udah pada booking gitu, penuh sama yang lain, kecuali kita bisa di trotoar gitu jualannya. Soalnya kan persaingan dalam jualan itu memang luar biasa gitu ya. Cuman mungkin ada nanti titik temu ataupun solusi yang terbaik, apakah ya kita bisa menemukan titik akhir dari ide TT ini. Apakah misalkan kita akan nyimpen di warung-warung itu, apakah di mana ya, silakan kembali lagi kepada masing-masing sahabat-sahabat kan. Kalau tanggapan kami itu udah bagus gitu. Tapi kita akan mengembangkan kedepannya Abarapun gitu. Lain hal itu kan selain Abarapun mungkin Abara Media kita udah jalan, cuma baru beberapa kali lah gitu ya. Karena posisi saya itu tertindas kalau di Abara Media gitu. Selalu ditipu pada posisinya. Itu. Ya tambah kembali dah biasa kaca sih balik lagi
di daya pasti kita so kemakan deui cenah lipstik Doraemonan ya si bari ge dina. Saya mah kembali lagi soal tanggapan dari Cece ataupun Pak Iman. Di saya mah seperti itu udah bagus. So, kembali lagi ke Pak Kiki. Ya, hari saya mah hanya sekedar itu untuk bukan berarti apa ya, untuk melatih mental kita sebenarnya, keberanian kita itu. Cuman kalau ada opsi lain yang mungkin yang lebih baik, nggak apa-apa gitu, biar ini aja kita lebih enak aja gitu ya. Soalnya kan kalau segala sesuatu diskusi dalam hal apapun pasti dalam organisasi apapun pasti nyarinya sesuatu yang terbaik ya, benar gak? Opsi yang terbaik, yang mudah, yang fleksibel, kemudian yang menurut bisa dijangkau. Pasti yang seperti itu gitu. Gak mungkin dalam diskusi itu nyari pasti nyari yang sesuatu yang lebih baik gitu aja. Siap. Untuk selanjutnya tuh ada tanggapan dari juragan Tasikmalaya. Biasanya orang kecil itu idenya ini sih. Bapak nurutik mah biasa Pak Jujun juga. Kita kan orang yang kecil mah hatinya dekat dengan otak kita. jadi macetan ya. Bukan kecil sih, tapi mungkin jadi ya lah. Salah Pak Iman dengan segala hormat, mangga Pak Iman barangkali masukan, tanggapan ataupun inovasi kreasi yang ekspresi rendang. Saya hormat dipersilahkan. Itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mah hanya menanggapi dan juga bisa menambahkan dari paparan Syekhuna Mukarram Al-Bulugh. Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, yang pertama terkait dengan Ambara Farm. Mungkin sampai saat ini ya dibilang perkembangannya cukup bagus karena dari awal kan kita hanya menambahkan 4 ekor, sekarang sudah menjadi hampir 10. Berarti peningkatannya hampir 100%. Kalau secara persentase, meskipun dari secara target itu masih jauh dari yang kita sepakati bersama. Namun mumpung masih sedikit gitu, jadi ada hal yang harus kita persiapkan dan benahi supaya sebelum besar hal sedetail kecil pun sudah kita perhatikan. Salah satunya yaitu recording dari domba-domba kita yang tidak tersesat ya. Domba yang tersesat. Wahai domba-domba yang tersesat, jangan menyesatkan domba. Jadi yang pertama itu recordingnya harus kita perbaiki lagi, dan kalau bisa ya upgrading lah, X1 bulan sekali atau 1 tahun sekali terus. Yang penting catatannya jelas dan ada. Terus yang kedua juga dari segi identitas si domba itu harus ada. Nanti kan kemarin sudah bilang sama Pak Ahmad ya, sedang pesen RT nomor bukan nomor telepon. Pesan kan? Pesan kan? Masih proses. Jangan berarti proses sama kayak. Di sana aja kan ada naik bawah aja kalau ada kayak eta tadi teh. Masih proses. Kesalahan tempatnya lumayan jauh gitu. Lumayan jauh. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Iya. Jawa Timuran. Karena nyari yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Karena kalau memang idealnya harus ada alat untuk ditempel di telinga gitu kan. Tapi karena telinga domba kecil kemungkinan bisa dikalungkan lah. Yang penting nomornya ada. Itu untuk mungkin inovasi lah di bidang peternakan. Terus kalau bisa kan kita sudah hampir 3 tahun ya lebih belum ngasih cenderamata apapun untuk karyawan kita. Yang minimal kaos itunya. Nah kalau bisa mah nanti pas sebelum Idul Fitri gitu. Beli kaos we. Nyetak kaos yang ada namanya Ambara. Iya. Tuh. Ya beli di mah sebenarnya kaos 40.000 ayo boleh.
Betul. Tapi anu juga pantai itu ya Anda no sedang lah meuli kelas-kolasan ya pas di Sabuan kelas-kolasan mah no Tapi anu bahan katun teh 1.000 polos teh Bang. enggak di online tuh 30 masih ada. Bisa kaya namun Anu polosan lah gitu. kan karena nyablon aja lumayan. Sabuan Nyablon ku ART sih namanya sablon sebenarnya. Anu berbasis ART teh di Max Screen bisa. Sabaraha eta Ya tergantung panjang lebarnya. Gimana nguruskeun deui gitu. kayak didesain lah kata-kata naungkul Hmm. ya kayak kata-kata kumaha meureun tinggal dipamikirkeun print ya Tapi mau misah kan? Hah? Misah mah. bisa mah Kan kamu diabalkan dapat dihijikan di diri kebongkar itu kan kalau diri harap kayak ya apa bebas lah gitu kan dengan naon di depan logo naungkul dengan naon itu kan misalkan dia abara lah ya itu kan abara famna gitu bisa model gitu itu meureun naon teh hayang sih tahu kan Iya. Kayak Jadi catatan kan, Catatan. sorok wah jadi ada catatan ikatan emosional ya ada Wah, yang ikatan tadi menurutnya. asa kan bisingnya dalam buku komunikatif efektif seorang pemimpin itu bagaimana caranya seorang pemimpin bisa meramu kemudian memelihara jaringannya sendiri. Nah kan kita sebelum jaringan tuh jangan sampai tidak dipelihara. Salah satu bentuk pemeliharanya kan bisa dikasih dengan cendera mata karena kalau silaturahmi kan lumayan jarak jauh. Tadi itu anu ieu teh. Anu ieu teh Erteg. Erteg. mengesahkan relasi. Nah, jadi memelihara relasi kita itu kalau bisa untuk tahun depan lah kan tinggal beberapa bulan lagi nya Idul Fitri lah momen di itu ya momennya Idul Fitri itu 1 Maret. Bukan, April. itu untuk di peternakan kemudian kalau bisa sih nambah cuman lihat kondisi orang lah Kondisi keuangan. kondisi keuangan kalau misalkan tidak memungkinkan ya berarti kita pakai cara yang dulu lagi itu menjual anak ayah Atau etama jalur pasti tapi lamun jalur apa ada tambahan maksudnya untuk nambah mah itu mah jalur fleksibel gitu. atau bisa wakil kalau misalkan ada anaknya yang betina ya yang perempuan kemudian 2 Gede kan? satu kan jelas dari kita yang satu lagi bisa didinya gitu diambil dibeli dari Astagfirullahaladzim. Lamun dijual ku petani ya gitu. nah kita siap membeli lagi lah seperti itu untuk peternakan. Kemudian untuk yang kedua menanggapi dari jual beli yang tadi saya mengusulkan sih kita ambil yang sederhana dulu karena kondisi kita mungkin belum bisa terlalu fokus di jualan. Kalau yang misalkan harus mangkal ya. Nah yang pertama dulu kan kita pernah meramu membeli bahan mentah. Nah dengan menggoreng dan dititipkan di warung memang itu sederhana. Tapi kan meskipun sederhana kita kan belum pernah berhasil. Ya baru beberapa kali saja. Kalau lihat di lapangan terus di sekolahnya, kalau marketnya itu sekolah ya gampang pisan itu Titip gitu. hanya dititipkan saja gitu. Tapi memang itu levelnya level rendah bukan level yang tinggi. Tapi kan dari sana juga kita bisa ngambil pelajarannya bagaimana meramu makanan yang sudah kita masak ya intinya mah repack lah ya repack membeli barang nu sudah jadi misalnya makaroni hanya dikasih bumbu udah jual gitu. Anak-anak kan di sekolah gitu ya. Itu hal yang paling sederhana memang. Tapi idealnya kalau berobsesi dengan perusahaan yang lebih besar ya memang harus punya alat, punya media, punya ciri khas.
dengan jualan kita, namun dibenturkan lagi dengan permodalan yang kita punya saat ini. Itu yang masih bisa menjadi kendala itu. Tapi yang bagus, saya juga mendukung untuk kegiatan yang penjual belian seperti yang tadi sudah disampaikan, juragan 1 dan juragan 2 gitu. Nah, satu lagi mungkin yang bisa jadi alternatif solusi, yaitu jualan online yang banyak sekarang marak banyak orang-orang menjadi affiliate marketing dari Shopee, affiliate marketing dari Tokopedia dan lain sebagainya itu. Dan prosesnya pun sama, tidak bisa langsung besar jadi affiliate marketer lah di bahasa ini gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, silahkan bisa ditanggapi atau ditambahkan. Silakan juragan serangan 2 jalankan ya. Orang makati lu, orang baru pembusun ya. Jadi mangga kacamata langkung tanggapan pribadi. Mangga lanjutnya. Ini ada solusi, ini ada tanggapan ini dari juragan 2. Ada sih ya, kemarin juga sebenarnya udah ngobrol sama J1 ya. J1 sama J1 tuh masalah. Contoh kemarin itu contoh ya, saya ambil contoh kayak popcorn gitu kan. Popcorn itu kan kayak kita dijualin itu harga 2.000 tuh, dengan kemasan kayak anak-anak SD, kemasan kayak anak-anak sekolahan gitu kan. Itu di harga 2.000 setelah kalau dijualnya. Terus dari kita sebagai panitianya ke si ibunya atau ke yang tukang warung itu mau marginnya mau ngambil berapa gitu kan. Itu jadi kayak temen itu kayak pokok nih buat 2.000 sih nanti kan. Nah nanti 2.000 itu dimasukin ke plastik besar gitu kan, kayak kemasan gitu kan biasanya kan. Bisa di 10 atau di 20 kan 10 sih rata-rata yang kebanyakan gitu. Nah nanti kita pagi-pagi teh keliling gitu, maksudnya pagi itu keliling teh dititipin ke kantin-kantin atau dititipin ke warung-warung, bukan hanya ke kantin sebenarnya, kantin sekolahan, tapi ke warung-warung kayak warung-warung gitu kan di daerah ya, warung-warung di kampung atau warung-warung di komplek gitu yang ada warungnya kayak gitu, kita dititipin. Kalau kita berani juga nanti kita bisa tawar-tawaran ke pasar-pasar sebenarnya gitu. Kalau istilahnya kita udah mampu untuk produksi, lumayan agak mampu dalam arti mau produksi itu mampu tenaga gitu kan, modal ada, tenaga ada gitu kan, kita coba untuk ekspansi ke pasar gitu kayak gitu nanti ke depan. Cuman lebih sederhananya itu ya ke sekolah-sekolah atau ke warung-warung gitu kan. Nggak apa-apa kalau mau makanan kayak makan kan popcorn yang harga 2.000-an boleh, kayak makanan yang repack boleh, kayak makanan anak-anak yang bisa di repack dari harga 2.000 atau 1.000 atau boleh gitu. Tapi kalau harga 1.000 kalau menurut saya sekarang udah agak minimal 2.000. Iya, sekarang terus minimal 2.000 gitu. Itu yang pertama kan bisa kayak gitu. Yang kedua juga bisa kalau kita sesuai dengan tingkatannya itu gitu. Ya bisa ambilnya kayak yang harga 5.000-an juga gitu bisa gitu kan. Lewat online bisa, non lewat online. Cuman yang lewat online itu kadang harus punya relasi yang bagus, yang banyak juga yang bagus gitu. Kadang kalau orang ya kayak saya sendiri gitu kan, orang yang terlalu introvert dengan grup-grup begitu kan ya. Artinya saya kan di HP aja nggak ada yang namanya grup-grupan gitu kan. Kadang saya emang nggak ada di grup karena angkatan teh nggak ada kan ya. Karena kan HP itu kan kayak gitu, atau grup PPAT juga nggak ada gitu. Nah, kebanyakan tuh kalau yang harus punya banyak grup gitu kan. Nah, gitu kan kayak dipromosiin tuh yang ada 5.000 sebagainya, pasti ada salah satu yang nyantol kayak gitu kan. Gitu. Jadi itu tuh harus siap dibangun dulu itu tuh bahasanya itu jalan marketnya gitu. Ya tadi gitu jalan marketnya kalau lebih sederhananya tadi tuh gitu kayak titipin ke sekolah pertama. Yang kedua bisa dititipin ke
warung-warung gitu kan, pasar. jalur titip gitu, bukan jalur kita gitu. Nah yang ketiga tadi jalur pasar gitu kan, jalur pasar. Nah tapi itu ekspansinya emang harus benar-benar Besar. udah mulai gede gitu kan, produksinya udah mulai lumayan gitu kan. Nggak apa-apa kita kayak ngerujuk ke orang-orang gitu kan, ngerujuk ke orang-orang untuk ini gitu kan, ya apa ke pasar-pasar kan ada pasar juga dijual lagi ke ini kan gitu kayak gitu. Ya terus yang keempat yang tadi gitu kayak online terus apa di ini ke online ke grup kayak gitu. Kalau ke Shopee ya mau gak mau kan kita harus belajar dulu tentang masalah Shopee kan. Karena kalau Shopee biasanya kayak yang nama kebanyakan di TikTok kan, makanan minum tuh di TikTok. Ya TikTok itu. Live nih Pak Iman. Ya, TikTok live gitu live karena eta TikTok live juga, tapi TikTok live kan Tokopedia ya kerjasama kan ya, Tokopedia, TikTok live, Shopee dan sebagainya. Cuman kita sebelum langsung beranjak ke sana itu emang benar-benar kita harus tahu aturannya dulu gitu, takut kajengklak gitu. Maksudnya kita kajengklak itu kayak kita udah jual segini ternyata takutnya itu malah kita yang boncos rugi gitu, karena kita nggak tahu aturan tentang teknik e-commerce atau tentang pasar online kayak gitu. Emang harus belajar dulu gitu tentang Shopee itu, tata cara bagaimana kita mendapatkan gratis ongkir, tata cara bagaimana cara kita menghitung ongkir dari kita dengan margin yang kita dapat gitu. Dan teknik sekarang itu sebenarnya bagusnya kayak gini nih, nggak apa-apa margin kita kecil tapi pembeli banyak gitu. Teori Cina itu. Iya teori Cina. Ya teori yang udah digunakan di online kan kayak Shopee itu kayak gitu kan, teori Cina kayak gitu. Karena kadang kalau harganya dipatok dengan harga maksimal atau harga dari pengen lebih besar, kadang susah orang itu belinya itu, karena otak manusia itu ya gitu, otaknya otak apa ya, otak pengen yang murah gitu kan pasti gitu. Dan itu tuh teknik bagaimana cara kita membakar produk kita gitu sebenarnya gitu. Dimaksud membakar produk kita ya mungkin dari awal-awal ya margin kita ya bisa ngepas, bisa kosong, bisa dikit-dikit, tapi kalau udah terkenal jangkauan luas margin kita akan lebih besar kayak gitu. Itu teknik kayak gitu sih sebenarnya. Emang enak ada beberapa teknik kayak gitu yang dapat kita lakukan ya, secara ininya. Cuman kadang ya gitu, jadi terbenturnya itu kadang kita ya itu tuh punya aktivitas masing-masing. Nah susahnya itu gitu kan. Kadang saat saya bisa nih waktunya Ahmad, susah Pak Iman, susah waktunya bertabrakan gitu kan gitu. Kadang Pak Ahmad atau Pak Iman siap nih waktunya di kosong, saya yang tabrakan kayak gitu. Pernah kan Pak Iman dulu ke Deni, ada terjadi pernah ada jadi Pak. Saya pulang deh. Nah karena itu jadi tabrakan kayak gitu. Saya tuh pingin bagaimana saya untuk menyelaraskan minimal waktu yang kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Itu tuh ya harus mau siap nggak siap, tapi ya kalau nggak dilaksanakan akhirnya nggak akan terlaksana. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan waktu sedikit mungkin, sebentar mungkin, atau bahkan lebih, itu pasti akan bisa walaupun sedikit-sedikit. Itu sih sebenarnya kita tuh susahnya itu di waktu kita sebenarnya itu gitu, di waktu kita gitu, untuk bisa ini gitu. Cuman pasti ada gitu waktu yang kita lakukan gitu. Tapi dalam hal apapun, dengan kondisi apapun, pasti ada waktu yang dapat kita sesuaikan. Bisa gitu. Yang tadi kita jadi tekniknya gitu bisa, tekniknya kita buat mau produk di sini juga boleh, lahan masih bisa digunakan kayak gitu, masih bisa untuk ini kan gitu. Pak Iman, Pak Iman. Ya produknya mana ya disepakatin lah. Coba jadi bagi nama lain bisa orang semua ya. Terus
kalau yang lebih simpel buat saya sendiri ya, kalau masalah refleks bagus tuh, refleks kayak makanan gitu kan, kayak makan cemilan kayak gitu bagus. Mungkin keluar boleh dibawa anak kemarin disepakati teh ada popcorn. Iya, yang enak itu kalau gitu cemilan gitu. Pertama karena emang bertahannya lama. Ini nih gua udah beli. Nah yang kayak gitu ini simpel juga. Saran ya kan dulu pertama kita bikin gede langsung ya. Nah, karena harga 5.000 ke atas kan dulu mah. Nah kita mah sekarang mah bawah 2.000-an lah. Makaroni ya. Dulu kan 5.000-an kan. Iya dulu tuh karena dulu tuh inian sama itu tuh stikernya yang gede kayak gini. Kan lumayan dulu tuh harga stiker yang gede kan, lumayan kan gue menghabiskan HPP gitu kan. Iya. Berarti tinggal cece, misal ya nanti. Ya nanti buat malam itu wadahnya kamarmu udah jadi hati wadahnya. Jadi pas saya pakai plastik sih. Iya popcorn iya bulat kayaknya ada kan nama ini kan bulatnya Popcorn mushroom. ya mushroom bulat sih. Jadi kalau mushroom kan beda, kalau popcorn melati kan ada ya. Itu popcorn mushroomnya gitu. Ini mungkin masuk tahap percobaan kembali ya. Gimana kemarin percobaannya seminggu sekali kemarin saya ngambil barang kali ya kemarin itu bawa deh kali itu sebarkan laporan deh gitu. Iya ini bawa barang, saya juga bawa barang gitu. Tambahan. Nah di sekolah orang ngayak kantin ini mudah-mudahan kajang gitu, dan mau kejadian gue pernah kajang perlu coba lain proker anu bulat ya. Cuma buat rasa mungkin rasanya apakah mau original, apakah mau pertama original dulu, misalkan nanti mah makin besar tambah rasa, soalnya kan bermacam-macam mungkin, apakah hanya tidak tanpa rasa nggak iya. Unggul gitu Bisa pakai coklat ya, harus satu bidang dulu, satu bidang itu pajang hente gitu. Ibaratnya saya bawa kritik dari atas wajah ke kantin, terutama yang dibawa udah yang lada aja dulu, dan lada laku berarti bisa nambah, tapi kalau misalkan nggak laku mah jangan. Cuma orang buat loba-loba kan, ya, sehingga market pasarnya nanti laku. Iya, sederhana gitu. Tapi kadang kalau anak-anak itu tetapin dulu. Kalau anak yang pedas itu nggak mungkin kan? Mungkin banget. Asal. Terpercaya yang seblak ini lah ada. Akhirnya bukan seblak mah masuk akan laku nah di mana-mana. Ya orang sepakati di Najalung mau rasa apa dulu yang akan jadi kita percobaan, akan jadi eksperimen lah bahasa mahasiswa namanya. Kita eksperimen kan orang teh. Mana jagung mah dah, background lain bidang jagung nih. Dengan orang dia mah pelayanan orang punya inovasi, belajar mudah-mudahan Allah masihan jalan gitu, hasil ide kreatif orang. Dan bentuknya seperti kumaha rasanya naon, nyabaan lah merenang. Misalkan di saya nyoba dulu 20, misalkan Pak Iman nyoba dulu misalkan 20, kan lumayan dah kalau itu lagi. Tadi. Keluarkan buat teman ya itu yang jelas lah. Kali 2 kali 80.000 kan 20 berarti kalau kita semester 2 berarti margin ini harus sederhana Kewes sudah lama rek make brand ulah stiker kajian ngeprint kertas wae gitu. kertas dinas aja ya dilakukan bersih tidak kan gitu nya terus langsung gede sama lagi gede tinggi gitu bar itu maksudnya kan contoh pokoknya kan sapu sikinya sapu dekersekan gitu kan gede gitu kan untuk sate lamun kijang ka warung mungkin kan saya emang belajar ka warung saya mah ka warung kan
kamu terus sekolah ke warung kan saya kan bisa gitu. Si sewa itu mah double ting biaya. Pertama gantung kan we ku rapiah heula. Rapiah. Rapiah ada gitu ya. Kan tes pasar lain nama. Kan kita macan jadi brand iya. Jadi sekarang kan ada teori ekonomi, teori produk. Pertama target pasarnya kudu apa heula. Jadi kita ini mah bari tes pasar engke analisa. Itu langsung breg jadi kan can puguh target pasarnya kumaha. Iya. Itu memahami situasi dulu. Ya. Situasi kondisi dulu. Ketika situasinya posisinya memungkinkan, pasarnya udah cocok ada gitu. Misalkan dia enak di terapia atau naon lah ada halusnya. Gantungkan misalkan 10 heula. Kan we heula bungkusna kumaha oge pertama mah. Sempat ni rada halus ya bungkusna. Plastik itu di brandan luhurna heug teu naon. Ek langsung dipakan tek wae ngan meureun ge kudu dihitung heula. Modalna sabaraha nu make plastik kitu. Ya targetnya bikin 3 bungkus we lah 3 bungkus badag lawan cece hayang di bungkusan mah. Berarti kan sabungkusan 10, bikin 30 pack heula. Ya ambil satu-satu, orang bawa ke Majalengka, Ama bawa ke kantin, ke cece bawa ke mana. Itu kan gitu kan. Nyobaan kecil. Iya, ya kan sambil tes pasar ke analisa. Itu kurang mikir bungkusnya. Tahu sama nu penting tapi entah bungkus kan tapi ulah beli di kamari ulah dulu dicetrekeun itu emang kan bungkus bungkus itu kan ya bungkus plastik berarti kan seperti ya malah kayak HPP nu bisa dijual 2.000 we sakitu. Paling sapi dia sih dari bawah. Sejeng kieu kita hampir 5.000 palingan. Gula jagung tinggal. Misalnya kia ya dina raja itu ya kan tadi kan mikir plastik segitu kan ukuran segitu kan yang segitu kan ya gitu Italian nanti ku apa kan bahannya kawatnya gini kawat letik teh gini kan ada di online nya amun harga 5.000 bisa sampai 100 siki kan 100 kan gitu tah gitu. Nah gitu situ teh nya bisa di Italian ku rapia jangan gantung gini gitu. Tapi lamun rek anu dicetrekeun kitu nya cari nu harga 2.000 aya teh gitu. Zip. Zip. Mahal zip mah. Kecuali lamun zip na lamun ada kayak zip obatnya gini. Apa teh? Kan gitu. Nah itu pas obat yang menggunakan. Ya berarti lawan kita bisa kalau gitu kelilin, kalau kelilin. Ya. Diduruk gitu. Antu kawat teh. Kawatnya dione kan latih sirik kali dah. Engkengnya pres plastiknya kumaha? Tadi dipuir-puir ya lah. Kan mau kuat, mau awet. Kebejaan, dipuir-puir mah. Kena kelep. Kulilin dikit tuh kan. Orang kan nanti sih yang tenternya yang seperti itu orang mah. Eta kan. Jadi kita kan lamun eta brand awal enggak ada. Nah ya lihat kalau jadi nama orang jelek gitu. Tapi di itu barudak pakai zip bisa ngejual 3.000. Tapi zipnya kurun dulu tik. Ini letik wah nu gede nu juga kemarin mau bisa 3.000. Kapan saya bicara di itu? Ah iya, bang kan SMK mah diwajibkan jualan. Oh, ternyata. Coba zip udah di online. Cek. Wah online di dia ke toko gede mana? Toko plastik gede. Iya. Cuman maksudnya nopo harganya lah. Perbandingan apa sih bisa ngeliat. Kita coba zip. So, saya buat relan orang mau cece itu. Yang 12% itu kan ngerekam. Dia kan ngerekam, yang ngerekam suara, itu ngerekam video. Terus yang lomba bisa mah targetnya 12 ya lah. Iya mana pati. Tahun. Kayak tinggal 4 deh 12. Cuman kayak sistemnya macet kenana wah dibarengkeun. Sebulan hiji lahiran tiap bulan aya itu lahiran.
Amin, amin. Makanya butuh recording. Plastik zip. Cepol dihargai satu nanti pasti di harga 200 sampai 300 Terus berapa? tapi no seperti itu. Ini kembali tambahan halal. Di Payaman pasti sananya sesuai dengan jurusan namanya. Jadi yang nggak coba gitu, baik peternakan, baik jualan. Ya itu pak ayat kabeh harga ya. Jadi Payaman itu aneh maksudnya ya berapa ada sih soalnya cenderama. Wah, nyadi orang sama kak. Payaman di sana jeung murid-murid langsung praktek kayaknya. Izin kecil. Jalan kia, ternaknya domba kan domba unggul, ayam ya. Jadi kalau ternak ayamnya gus ayam background Payaman. Ayamnya dilanjutkan tuh ya. Dilanjut ke tahun depan. Oh gitu. Oh iya nih. Zip begini. 10.750 harga 11 ribuan 100 page. Jadi kalau APP nanti satu seperak. Anu harga 2.000 teh. Nah ini kayak gitu kan. Tapi zip sama. Kalau lu juga jam kopi ya tuh. Oh, Transparan tuh. transparan. Oh, serius. Transparan sisi. Tuh transparan sisi itu sama no ini. Depanan tuh. Itu no ini harapnya. Harapnya udah kayak kalau tikir ngukurnya pasnya gitu. Ya mah juga jam mainan. Bijang mainannya. Jadi harus yang transparan belakangnya, depan belakangnya. Pas zip kayak biasa. Nih yang buat ini siapa nih? Pasti ingat dia yang buatnya. Ingat bagalah terlihat. Ini dia. Ketimana itu? Ini nih. Saya malah mau semoga kita teh dilurkeun deh, karena disimpan di mana-mana. Pelakunya Bisa sih, bisa jam makanan ini saya gitu. Bisa kan? Udah kan? Tadi kan? Nggak namun popcorn pantas tuh. Popcorn itu sebenarnya enak banget kok, plastik no. Ya, plastik biasa. Jadi mereka tinggal bulan nanti kan. Untuk tekil beda hari mah kan kayak cemilan no beriasan. Padat, padat, kacang bisa, sukro bisa. Ya udah kayak orang yang dia, maksudnya ini mah banding harga unggul. Hari harga mah pasti mau jauhin sama dia gitu. Kayak zip kayak gini kayaknya gitu kan. Jadi tak itu toko pasti gede. Pasti gede. Ah iya. Heeh. Tinggal satu kelas. Cipadung gaya T2 T2. Kayak gini. Pakai teman teh zip, perlu kuliah ya nangar. Ini sih. Enggak ya, kalau beli tetap. Tapi lamun di barudak mah popcorn mah kurang. Popcorn mah mending kena model basreng garing. Makaroni di
terus makaroni itu di SD tingkat SMK mah. Ya itu kembali kepada kesepakatan sih pada makanan lima enggak kayak ada misalkan potong Iya coba lah gitu. Modalnya ya 20 kemarin itu orang berarti ongkosnya 10 apa 10.000 sebenarnya gitu ini modal ongkos 10 jadi 20 ongkiran dengan udah bawa gratis Sofi suka udah kemarin mulai tasbih kan tasbih itu ya 8.000 tasbih asal banyak 10.000 mah bisa ongkir mah ongkirnya 10.000 jadi 18.000 tuh. Oh, iya 8.000. Coba wae teh na ieu sakieu teh bisa sakumaha namun dijieunkeun jadi teh orang utang hitung ya itu setengah kilo kamu telepon 500 gram setengah kilo modal musik waktu ku kecil tak tahu yang mungil-mungil ini langsung terusin ke toko iya namun itu bagaimana masih belum sama ke toko nanti plastiknya kita tahu yang mungil-mungil dah